Pria bernama Aiden ini menjalani hidup dalam kesepian setelah kehilangan mendiang putranya yang bernama Robin secara misterius yang belum terpecahkan, di mana kini, rasa sepinya ia curahkan pada sebuah robot ciptaannya yang menyerupai sosok Robin dan diberi nama sama dengan Robin, dan hanya kucing peliharaannya yang bernama Smokey yang menjadi teman kesendiriannya, serta Freya seorang perawat yang sudah cukup lama bekerja untuk mengurus segala kebutuhan hidupnya. Scene beralih pada seorang pemuda bernama Leo bersama wanita yang telah lama dipacarinya yang bernama Lexi, di mana saat itu, mereka mengingat momen 5 tahun lalu saat mereka pertama kali mengunjungi pantai itu di saat mereka baru berpacaran. Hingga kesempatan itu pun Leo manfaatkan untuk melamar Lexi dengan cara romantis saat Leo memberikan sebuah buku yang terselip cincin di dalamnya. I can't imagine my life without you. Dalam hal ini, Leo yang diketahui hidup sebatang kara pun merasakan kesedihan terkait masa lalunya sepeninggal kedua orang tuanya, di mana rupanya, Leo sejak kecil harus merasakan pahitnya hidup di panti asuhan dan berganti-ganti orang tua asuh. Terlebih sang paman yang ternyata adalah Aiden pun dianggapnya tak mau mengadopsinya sebagai anak dan lebih memilih hidup sendiri. Meski begitu, Leo pun menyadari jika Aiden lah satu-satunya anggota keluarganya yang tersisa yang diharapkan mau hadir dalam pernikahannya nanti, dan atas dasar itulah, Leo mengajak Lexi untuk menemui pamannya di hari itu juga, di mana hal itu disambut baik oleh Lexi yang menerima ajakan Leo. Now? Yeah, why not? You've got the week off work. Okay. Okay, fine. Sampai di sana, Aiden menyambut kedatangan mereka dengan baik. Namun terlihatlah raut wajah kecewa dari Leo saat bertemu dengan Aiden yang mengaku jika dia kehilangan sebagian ingatannya pasca kecelakaan beberapa tahun lalu yang sempat membuatnya nyaris depresi. There's a car crash, but I can't remember anything. I'm sorry to hear that. Sesaat kemudian Aiden mengajak keduanya untuk masuk ke dalam rumah. Namun saat itu, Leo dikejutkan dengan sosok misterius di balik ruangan lain dengan mata yang menyala terang, di mana tepat saat Leo membukanya. Tiba-tiba, sosok misterius yang menyerupai robot Robin pun menghilang dari pandangan Leo yang kini perhatiannya tertuju pada sebuah bola yang tergeletak di lantai. Ketika Aiden memberi Leo dan Lexi jamuan makan, Leo pun mengungkapkan maksud kedatangannya ke sana yang rupanya sudah dimengerti oleh Aiden jika keduanya akan menikah. Bahkan Aiden mau berbaik hati menawarinya tempat di rumahnya dengan halaman yang luas untuk resepsi pernikahan Leo. Namun cara penolakan Leo membuat Aiden merasa bersalah atas kesalahannya di masa lalu yang masih belum diingat sepenuhnya oleh Aiden. It's not far from here, actually. You were never the generous type, far from it. Leo. It's all right, Lexi. I'm sure he has every reason to be angry with me. Selesai dengan itu, Leo dibuat aneh dengan sosok yang duduk menghadap ke perapian di rumah itu, di mana saat itulah Aiden memperkenalkan Robin pada Leo dan Lexi yang sudah ia anggap sebagai teman hidupnya, di mana hal itu membuat keduanya semakin bingung. Aiden pun lalu ingin menunjukkan pada Leo dan Lexi terkait keistimewaan yang dimiliki oleh Robin, di mana mereka pun diajak untuk keluar rumah dan membiarkan Robin tetap di tempatnya dengan pintu yang tertutup, untuk kemudian mereka akan masuk kembali. Come on. Sesaat kemudian, Leo dan Lexi benar-benar semakin dibuat bingung dengan Robin yang sudah tak lagi di sana. Namun Leo yang masih tak percaya pun mengira jika ada orang lain di rumah itu yang telah memindahkannya. Meski saat itu Aiden dan Freya menyebut jika tak ada siapapun di rumah itu selain mereka. Beberapa saat setelah Aiden pergi, Leo bertanya pada Freya terkait apa yang sebenarnya terjadi dan apakah keanehan itu sering terjadi,
di mana saat itulah Freya menyebut jika ia hampir setiap hari mengalami hal aneh di rumah itu. Namun meski keduanya tak percaya dengan hal supranatural, Freya menyebut jika mungkin semua bisa saja berkaitan dengan hal magis dan sosok roh yang mengisi robot Robin tersebut. You don't believe in the supernatural, do you, Leo? No. I've seen things that make me wonder if it's... Malamnya, Freya yang selesai dengan tugasnya pun berniat pamit seperti hari biasanya. Namun baru saja ia memesan taksi untuk pulang dan berjalan beberapa langkah dari sana, terdengar suara aneh dari arah gudang di rumah itu, dan tepat saat Freya ingin memastikannya dengan kapak di tangannya. Tiba-tiba, Freya pun tewas dengan sangat mengenaskan dan cara yang serupa dengan yang ada di adegan awal film tadi, yang sepertinya ada keterkaitan antara roh jahat dan robot Robin ciptaan Aiden tersebut. Esok paginya ketika Aiden belum menyadari kematian Freya, Leo melihat Aiden terus menunggu kedatangan perawat pribadi pamannya itu. Namun saat itulah, Aiden meminta maaf jika ia lupa akan kesalahannya karena ingatannya yang belum pulih sepenuhnya. Namun Leo menyebut jika apapun kesalahan yang dilakukan seseorang padanya selama hidupnya layak mendapat kesempatan kedua. Begitu juga yang ia lakukan pada Aiden dan berharap semuanya akan lebih baik. I realized everyone deserves a second chance. Tak lama setelah itu, Aiden menghampiri Robin dan berbicara padanya, yang mana hal itu hanya disaksikan penuh keanehan oleh Leo, terlebih ketika Aiden membawa Robin ke sebuah ruangan. Di sanalah Aiden menyadari jika telah terjadi sesuatu pada Freya, hingga dengan rasa kesalnya, Aiden memaki robot itu serta mencabut kabelnya dan lalu pergi dari sana. Leo yang penasaran lalu mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Namun tanpa dia sadari, sosok Robin terus memperhatikannya, dan bersamaan dengan itu, Lexi yang masih tertidur bermimpi buruk tentang Robin yang membuatnya bangun dengan berteriak keras yang didengar oleh Leo. Menjelang sore, Aiden dikejutkan dengan Robin yang sudah berada di ruang pribadinya dengan menghadap cermin, di mana Aiden seolah tak percaya jika robot Robin masih bisa bergerak dan mengedipkan matanya kendati ia pun tahu jika tadi ia telah merusak kabel penghubung dayanya. Impossible. Esok harinya, Leo dan Lexi pun mulai mempersiapkan hari pernikahan mereka dengan taman sekitar kastil di rumah Aiden yang akan menjadi tempat pestanya. Namun setelah pihak organizer itu pergi, Lexi melihat ada hal yang disembunyikan dari Leo dan meminta Leo untuk terbuka satu sama lain, mengingat mereka akan segera menikah. Saat itulah Leo perlahan menceritakan apa yang ia lihat di rumah itu terkait sosok yang berada di lorong menuju gudang rumah itu, termasuk dengan ucapan Freya yang belum mereka sadari jika Freya telah tewas terkait robot Robin yang diduga ikut mempengaruhi kehidupan Aiden selama ini. There was someone in the hallway. It seems to have some sort of hold over my uncle. Ketika malam saat Aiden abok dengan beberapa botol Homer yang telah ia habiskan, Leo yang masih penasaran dengan sosok Robin berjalan perlahan menyelinap untuk mencari tahu, hingga rasa penasarannya pun membawa Leo ke lantai 2 rumah itu, di mana setelah itu di sanalah Leo melihat beberapa barang milik mendiang Robin. Namun tepat saat ia menutup peti itu, beruntung, kedatangan Aiden membuat suasana tegang dan rasa takut Leo menghilang seiring dengan sosok Robin yang ikut lenyap dari pandangan Leo.
Setelah itu Aiden pun berbincang dengan Leo terkait kemampuan Aiden dalam teknologi saat ia dan timnya pernah bekerja untuk suatu lembaga yang menciptakan robot dengan kemampuan menyerupai manusia dan bisa dikendalikan sesuai keinginan. Di mana suasana haru pun terlihat saat Aiden kembali teringat mendiang Robin yang kematiannya membuat Aiden merasa terpukul dan seolah separuh semangat hidupnya hilang. Dan kini, Aiden seakan terbawa dalam hidup penuh kehampaan. I feel I don't even know who I am. I mean, look at me. Kind of father can't remember his own son. It's not your fault. Terkait robot itu, Aiden pun menyebut jika mungkin roh Robin terperangkap di benda ciptaannya tersebut. Namun lebih dari itu, itulah cara yang bisa membuatnya merasa tetap dekat, di mana hal itu pun sependapat dengan Leo. Robin is still with me. It's trapped within my creation. I just know it. Esok harinya, Aiden kedatangan 2 detektif setelah menerima laporan dari saudara Freya terkait hilangnya Freya 2 hari terakhir ini yang diketahui bekerja untuk Aiden, di mana Aiden pun mengakui jika Freya terakhir bekerja 2 hari yang lalu dan pulang setelah selesai pekerjaannya. Hingga saat itulah mereka ingin memeriksa rekaman CCTV di hari terakhir Freya terlihat di rumah itu. We understand that she left for work that day as normal. Kecurigaan mereka pun diperkuat oleh sopir taksi yang sempat dipesan Freya yang tak mendapati Freya ada di titik penjemputan di rumah Aiden. Namun karena tak adanya CCTV di rumah itu dan bukti yang meyakinkan kepolisian jika Freya memang telah pergi dari rumah itu pun seakan membuat posisi Aiden terpojok. Freya called a taxi home from this address. The taxi company confirmed she wasn't here to take that lift home. Do you have any CCTV cameras on the grounds? No. Keduanya pun terus saja mendesak Aiden untuk mengingat dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun setelah itu, Freya isn't here. Thank you for your time. saat kedua pihak berwajib itu pulang, seorang pria bernama Sam yang tak lain adalah saudara laki-laki Freya terlihat mengendap-endap setelah mendeteksi sinyal HP milik Freya yang berada di sekitar rumah Aiden. Freya? Ketika memasuki gerbang menuju gudang, Sam terus menghubungi nomor Freya. Namun di sanalah, Sam melihat jasad Freya yang terbujur kaku dan mulai membusuk, di mana setelah itu. Sam pun tewas secara tragis tepat di hadapan boneka Robin yang benar-benar memiliki naluri membunuh yang begitu kuat. Di sisi lain, Aiden yang melihat Robin terduduk lalu mendekatinya dan kembali bertanya terkait Freya untuk memastikan apa yang terjadi pada Freya, yang mana saat itulah Robin bergerak dengan sendirinya seolah menyangkal semuanya yang membuat Aiden berusaha untuk percaya. Tell me the truth, please. Did you hurt her, Robin? Did you hurt her, Robin? Sementara itu, Leo berusaha mencari tahu terkait asal-usul keluarga pamannya itu di internet. Hingga perhatiannya pun tertuju pada sebuah artikel tentang urban legend seorang bocah anak orang kaya yang mengamuk dan menghabisi orang-orang yang datang di pesta ulang tahunnya. Dan setelah itu, si ayah bocah itu berani mengeluarkan uang pada pihak polisi untuk melindungi reputasi dan nama baik keluarganya serta perusahaannya, termasuk juga melindungi sang anak. The kid's rich father paid people in high places off. Leo lalu menghubungi Peter William yang menulis artikel itu untuk memastikan kebenaran cerita itu dan apa yang sebenarnya terjadi pada Robin. Peter? Peter Williams? Yes. Peter? Peter Williams? Yes. Setelah memperkenalkan dirinya pada Peter, Peter lalu bercerita yang semua bermula di pesta ulang tahun Robin yang ke-11, di mana ia tahu kedekatan Robin dan sang ayah. Namun berbeda dengan sang ibu yang kejam justru mengurung Robin di basement sebelum pesta. Hingga petaka terjadi saat sang ayah mengeluarkannya kembali sesaat pesta akan berlangsung yang secara tiba-tiba perilaku Robin berubah seolah ada kekuatan lain yang mempengaruhinya hingga Robin secara brutal menghabisi semua orang yang datang ke pesta termasuk juga menghabisi ibunya sendiri. Sebelum akhirnya Robin pun dibunuh oleh sang ayah. He seemed to relish the suffering of his victims. It was like What happened to Robin? after he killed his own mother, he too was killed the night of the massacre.
Robin was killed by his own father. Baru saja Leo mengetahui fakta itu, masalah baru pun muncul saat Lexi membawa HP yang dicari Leo yang ternyata Leo sedang dihadapkan tagihan pinjaman uang untuk biaya pernikahan impian yang diharapkan Lexi dan membayar angsuran mobil yang membuat Lexi marah karena Leo terlilit hutang dengan bunga tinggi. Leo menyebut jika ia memiliki jalan keluar untuk membayar semua hutangnya dengan uang milik Aiden yang disimpan di berangkas yang sering diceritakan ayah Leo yang sebagai adik Aiden yang sering tersisihkan. Namun meski cara itu sangat tak disetujui oleh Lexi, Leo tetap dengan keputusannya karena menganggap itulah balasan untuk Aiden yang selama ini selalu mengambil hak ayah Leo secara sepihak. I am not stealing from him. He is your uncle. He's not a good guy, Len. How do you know that? Because I asked him about it. Secara perlahan Leo pun berhasil meyakinkan Lexi jika semua rencana ini adalah demi kebaikan dan kebahagiaan mereka dengan pernikahan yang mereka impikan selama ini, selain juga untuk membayar seluruh hutang Leo yang harus dibayarkan dalam waktu dekat. This is our chance. We'll have our picture-perfect wedding. Setelah itu, mereka mulai menjalankan rencana mereka dengan terlebih dulu membuat Aiden tertidur dengan minuman yang diantarkan Lexi saat Aiden duduk santai. Berhasil dengan itu, kedatangan dua detektif pun sempat membuat rencana mereka terhambat. Namun Lexi dan Leo tak peduli dan tetap melanjutkan rencana mereka meski kedua detektif itu terus mengetuk pintu, di mana rupanya kedatangan mereka ke sana berdasarkan panggilan darurat dari Sam sebelum ia tewas terbunuh oleh boneka Robin. So what do you want to do? We haven't got a warrant. Keduanya sempat ragu karena tak mendapat surat penangkapan dari atasan. Namun mereka meyakini jika mungkin Sam disekap di salah satu ruangan di rumah itu karena sinyal HP Sam terdeteksi di sana, hingga keduanya pun memutuskan untuk menyelinap dengan berpencar. Be careful. Sesaat kemudian ia memasuki gudang, terdengarlah suara di sekitar sana, di mana tak lama, ia pun melihat sosok Robin di hadapannya, dan setelah itu, ia yang penasaran dengan Robin yang seolah bergerak pun berusaha mendekatinya. Namun tepat saat ia berada sangat dekat dengan Robin, tiba-tiba Robin pun berhasil menikamnya yang membuatnya tersungkur, di mana saat itulah ia segera melaporkan pada rekannya untuk meminta bantuan. Bersamaan dengan itu, Lexi dan Leo yang berupaya mencari berangkas milik Aiden pun tak berhasil menemukannya, hingga terpikirlah oleh Leo jika berangkas itu berada di basement tempat Robin pernah disekap oleh ibunya yang membuat Lexi terkejut dari mana Leo bisa mengetahui informasi itu. Nasib serupa pun dialami oleh detektif pria yang bertemu dengan Robin harus tewas dengan cara mengenaskan oleh Robin. Di waktu bersamaan, Lexi dan Leo mengendap-endap secara perlahan di ruangan tempat Aiden tertidur, di mana setelah itu, mereka melihat sebuah jalan menuju ruang rahasia milik Aiden dan segera memasukinya yang tanpa mereka sadari jika Robin telah menanti mereka di sana. Sesaat mereka pun menatap tempat itu dan tanpa sadar jika mereka terjebak di sana, hingga tak lama kemudian. It's okay. We're alone. Kemunculan Robin membuat Lexi dan Leo pun terpisah. Namun beruntungnya, Leo berhasil mengeluarkan Lexi dari ruangan yang sempat menguncinya.
Tak lama kemudian suasana tegang itu berubah menjadi senyum saat keduanya menemukan brankas yang mereka cari. Namun seketika harapan mendapat uang $500.000 milik Aiden pun sirna saat kode brankas yang dimasukkan Leo itu salah. Di mana Lexi lalu menyarankan untuk menggunakan kode 6 digit tanggal dan tahun lahir Aiden. A date. Aiden's birthday? Setelah kembali gagal dengan saran Lexi, mereka akhirnya berhasil membuka brankas itu dengan menggunakan tanggal dan tahun lahir Robin. Namun ketika dibuka, brankas itu ternyata kosong tanpa uang seperti yang mereka harapkan. Di mana setelah itu? Leo yang melihat Lexi sekarat pun berusaha menolongnya dan meminta maaf karena dialah yang membuat semua seperti ini. Namun tak lama kemudian, saat tersadar, Leo sudah dalam kondisi tangan terikat tepat di hadapan Robin dan memohon pada Robin untuk mengeluarkannya. Namun Robin mengatakan jika hal itulah yang sang ibu lakukan saat ia berbohong, di mana sang ibu akan mengurungnya di ruangan itu selama 1 malam sebagai hukuman bagi Robin jika berbohong. Yang intinya kebohongan Leo lah yang membuatnya harus terkurung di sana sama seperti apa yang dialami Robin saat kecil. Dan saat Robin tahu jika Leo berbohong, tiba-tiba saat itulah Leo akhirnya jujur jika tujuannya datang ke sana untuk mencuri uang milik Aiden dan mengaku sebagai keponakan Aiden. Namun ketika tahu jika Leo masih berbohong, Robin kembali memberi Leo 1 tembakan yang membuat Leo akhirnya benar-benar tak bisa berbohong. You lied. I'm Aiden's nephew. Leo pun berterus terang jika dia bukanlah keponakan Aiden karena memanfaatkan Aiden yang tak bisa mengingat sepenuhnya. Sedangkan keponakan Aiden sebenarnya adalah Max. Dan diketahui jika Leo hanyalah mantan tukang kebun Aiden yang bekerja 6 tahun lalu. Sedangkan terkait brankas itu, ia ketahui karena Aiden tak mempercayai bank dan lebih suka menyimpannya di rumah. I'm not related to him. His nephew's name is Max. I used to work here. I was the groundskeeper 6 years ago. Setelah mendengar penjelasan Leo yang memanfaatkan kondisi Aiden untuk kepentingan pribadi, Robin mengeksekusi Leo tanpa ampun dan tanpa belas kasihan sama seperti apa yang Robin alami saat mengalami penyiksaan oleh sang ibu ketika kecil. Hingga akhirnya Leo pun meregang nyawa ikut menyusul Lexi. Di akhir film, Aiden kembali menyempurnakan robot Robin yang akan selalu menjadi teman sepinya sepanjang hidupnya. Welcome back.